to Evelyn, my new bride. Di dalam sebuah rumah tua, seorang laki-laki berjalan dalam kegelapan. Mengetuk pintu salah satu ruangan, pria itu mengingatkan seseorang di dalam kamar agar segera makan. Di dalamnya terdapat seorang wanita terhukum dan ketakutan yang mengatakan kalau ia tak akan melakukannya lagi. Tiba-tiba ia datang, mendorong sang lelaki lalu keluar dari kamar mencari tempat bersembunyi. Di dalam sebuah ruangan ia melihat sebuah alat musik tua lalu mengikatkan senar itu di lehernya. Dengan sebuah kepala patung, ia melompat dan tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan. Dengan saya Dev, selamat datang di alur cerita dari film The Invitation 2022. Adegan membawa kita kepada seorang wanita bernama Evie. Ia sedang berada di dalam sebuah acara perayaan sebagai seorang pelayan bersama rekannya Grace. Selesai acara, Evie pun pulang dan membawa satu tas souvenir yang sengaja diambil oleh Grace. Setibanya di rumah, Evie melanjutkan kegiatannya mencetak tanah liat. Evie sangat kreatif, ia sangat menyukai seni. Evie hanya tinggal seorang diri. Keluarga terakhirnya adalah sang ibu yang telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Dalam sepinya, Evie memutar kembali rekaman suara yang pernah dikirimkan oleh ibunya hanya untuk mendengar suara sang ibu demi mengobati kerinduannya. Di dalam tas yang dibawanya, Evie mendapati sebuah kaset dari sebuah aplikasi yang bernama Find Yourself, lalu ia pun memutarnya. Pada pembukaan video, aplikasi menjanjikan pelayanan mencari seseorang yang mungkin adalah keluarga dengan mencocokkan DNA. Mereka hanya meminta sampel DNA yang dikemas di dalam amplop tersegel, lalu hanya menunggu hasil yang akan mereka kirimkan melalui email. Evie pun mengikuti semua petunjuk dan mengirimkan sampel itu pada keesokan harinya. Malamnya Evie mengunjungi kediaman Grace. Belumlah lama, sebuah email dari aplikasi masuk melaporkan hasil pengujian tes DNA Evie. Berdasarkan hasil DNA, Evie dinyatakan cocok dengan seorang laki-laki Inggris yang bernama Oliver Alexander yang diklaim aplikasi tersebut sebagai sepupunya. Hasil pemeriksaan itu pun lengkap dengan silsilah garis keturunan keluarganya. Oliver mengirimkan pesan menyampaikan keinginannya untuk dapat bertemu dengan Evie. Tapi Grace menentangnya. Ia tak mengizinkan Evie membalas pesan dari seseorang yang tidak dikenal hanya karena aplikasi yang tidak diketahui kebenarannya. Tapi saat di rumah, Evie yang masih penasaran sekaligus gembira karena mengetahui kalau ia masih memiliki keluarga, sehingga Evie pun membalas pesan dan membuat janji untuk bertemu. Pada akhirnya mereka pun bertemu di sebuah restoran mewah. Evie tampil cantik dan disambut dengan sangat baik oleh Oliver. Oliver mengatakan bahwa ia berada di sini untuk sebuah bisnis keluarga yang dijalankan secara turun-temurun. Mereka pun terlibat perbincangan panjang tentang silsilah keluarga Alexander, membahas asal-usul Evie di keluarga Alexander. Garis keturunan Evie dimulai dari buyutnya bernama Imalin yang menjalin hubungan terlarang dengan seorang laki-laki berkulit hitam. Oliver mengabarkan jika salah satu sepupu mereka yang bernama Martin akan menikah dengan seorang wanita bernama Cecil dari keluarga Deville yang sangat kaya. Mereka menyelenggarakan pesta pernikahan mewah di pedesaan Inggris, tepatnya di istana milik keluarga Deville, dan Oliver pun mengundang Evie untuk datang bersamanya. Tentu saja Evie menolak, tapi Oliver terus merayu. Kedatangan Evie akan melengkapi keluarga besar mereka, dan hal itu akan menggembirakan bagi paman mereka Alfred yang saat ini sudah berusia 89 tahun. Oliver berjanji membayar semua biaya akomodasi jika Evie bersedia pergi ke Inggris, merasakan suasana hangat dari keluarga yang sedang menanti kedatangan mereka. Pada akhirnya Evie pun setuju dan melakukan perjalanan ke Inggris. Setibanya di bandara, tak lupa Evie mengabarkannya kepada Grace, berjanji kepadanya untuk memberikan kabar dan beberapa foto kegiatannya di Inggris.
Mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil, berkendara jauh melewati kawasan sepi, hingga sampailah mereka di kastil besar milik keluarga DeVille. Effie tercengang, pemandangan ini begitu menakjubkan baginya. Saat akan mengirimkan gambar plat mobil kepada Grace, tanpa disengaja Effie menabrak pelayan yang bernama Dee dan Imogen sehingga memecahkan beberapa gelas kaca. Effie membantu mereka menyusun pecahan kaca. Tak lama, seorang penjaga bernama Tuan Phil datang dengan sinis memerintah mereka agar bergerak lebih cepat. Effie menentangnya, sehingga terjadilah sedikit ketegangan di antara mereka sampai seorang laki-laki bernama Walter datang menyapa Effie. Tuan Phil pun meminta maaf kepada Effie. Walter DeVille adalah pemilik istana ini yang didapatnya secara turun-temurun. Untuk membuat Effie nyaman, Walter pun mengatakan kalau rumah ini pun adalah rumah Effie. Setelahnya, Phil mengantarkan Effie ke kamarnya sembari memberikan tur singkat mengenal beberapa barang di rumah itu. Effie dipersilahkan berjalan kemanapun ia mau kecuali ke perpustakaan yang saat ini menurutnya sedang direnovasi. Phil memperkenalkan Effie dengan seorang wanita bernama Swift yang akan menjadi pelayan pribadinya di sana. Effie sangat terkesan dengan pelayanan yang didapatkannya. Di dalam kamarnya, Effie melihat sebuah lukisan wanita yang tak lain adalah perempuan di awal film. Yang menurut Swift, wanita itu adalah mantan nyonya di rumah ini, juga majikan yang dilayaninya sebelum Effie. Sebelum pergi, Swift berpesan jika Effie menginginkan sesuatu, Effie hanya perlu menarik bel dan Swift akan datang secepat mungkin kepadanya. Pada malamnya, Effie mengisi waktunya dengan berlari. Belumlah lama perhatiannya tertuju pada sebuah gudang yang berada tak jauh di hadapannya. Lalu, terdengar sebuah suara dan Effie melihat seorang wanita di dalam lukisan menatapnya dari balik kaca kamar. Effie takut, ia pun terbangun dari mimpi buruknya. Dalam kegelapan, Effie seperti melihat dan mendengar sesuatu dari kursi di hadapannya, tapi tak terlihat apapun saat lampu dinyalakan. Saat ini jam menunjukkan pukul 3 pagi. Effie keluar dari kamarnya mendapati Phil sedang memberikan instruksi kepada para pelayan. Barisan dibubarkan kecuali Imogen yang ditugaskan untuk membersihkan perpustakaan. Tanpa disadari Effie, sesosok arwah keluar dari dalam kamar mendekat dan mencoba menyentuhnya. Tiba-tiba Effie dikejutkan oleh Swift yang telah berada di hadapannya. Swift meminta Effie untuk kembali ke kamar dan ia akan membuatkan segelas minuman untuk Effie. Sesaat ketika Imogen masuk, Phil membaca sesuatu di depan pintu perpustakaan. Sedangkan di dalam, tanpa disadari oleh Imogen, sesuatu mendorong pintu dan melintas di belakangnya. Tak lama Imogen mendengar sesuatu dari beberapa patung rusa di hadapannya. Kemudian angin berhembus memadamkan satu persatu lilin. Musik memutar dengan sendirinya, juga sesuatu berada di atap tepat di atasnya. Imogen berteriak, tiba-tiba sesuatu menangkap dan membawanya pergi. Saat pagi, Effie dibangunkan untuk berkumpul di acara reuni keluarga. Segera Effie merapikan diri lalu pergi ke ruang pertemuan. Kedatangan Effie disambut oleh Paman Alfred yang merupakan anggota tertua di keluarganya. Di dapur, Phil memanggil Dee dan seorang pelayan lain meminta mereka agar mengambil sebotol minuman yang ada di ruang penyimpanan. Keadaan sangat gelap ditambah lagi lampu padam, sehingga mereka hanya mengandalkan korek sebagai penerangan. Sembari mencari botol, mereka saling bercanda di dalam kegelapan. Tak lama sebuah tangan menyentuh kepala Dee. Ia menjadi takut saat menyadari kalau temannya tak berada di dekatnya. Saat akan mengambil minuman, sesuatu menarik tangan Dee. Lalu Dee melihat sosok aneh berada di belakang temannya yang lalu menghabisinya. Dalam ketakutannya, Dee mencoba menghindar, tapi sosok lainnya telah berada di belakangnya. Pada akhirnya, kedua pelayan itu pun tak pernah keluar dari ruang penyimpanan. Keesokan harinya, Effie mendapati sebuah gaun dengan sebuah pesan dari Walter agar Effie mengenakannya malam ini. Tak lupa Effie menggunakan waktunya untuk bertukar kabar dengan Grace. Tiba-tiba Effie dikejutkan oleh seekor burung yang membentur kaca di depannya.
Malamnya Evie dengan gaunnya menuju ke tengah acara. Kedatangannya disambut oleh Phil dan tepuk tangan dari seluruh tamu undangan. Di sana Evie berkenalan dengan dua wanita yang bernama Lucy dan Victoria yang secara terbuka mengucapkan selamat bergabung di keluarga kepada Evie. Lucy menyampaikan keinginannya untuk bisa berjalan-jalan ke New York dan Evie berjanji akan membawanya. Tak lama Walter pun datang tanpa banyak kata menarik Evie untuk berdansa. Dari belakang, Victoria memperhatikan mereka dengan penuh rasa cemburu. Walter membawa Evie memasuki sebuah ruangan besar berupaya membuat Evie terkesan. Upaya itu berhasil, hubungan mereka menjadi sangat akrab. Tapi tanpa disadari, Victoria memperhatikan mereka dari luar jendela. Pesta pun berakhir tepat pada jam 12 malam. Victoria menghampiri Walter menyampaikan kecemburuannya. Di kamarnya, Evie yang tak bisa tidur mendengar beberapa suara dari luar jendela, lalu melihat sesuatu di atas tempat tidurnya. Evie ketakutan, ia bersembunyi di bawah ranjang tidur. Tapi ketakutan itu belum juga hilang. Evie melihat sebuah bayangan melintas, juga sesuatu menarik selimutnya. Tiba-tiba sesuatu menarik Evie. Walter datang untuk menenangkannya. Evie menceritakan penglihatannya, tapi saat lampu dinyalakan tak ada sesuatu yang aneh di dalam kamarnya. Walter meyakinkan kalau semua itu hanyalah karena Evie belum terbiasa berada di tempat baru. Kemudian Walter menawarkan diri untuk menemani Evie sampai ia tertidur. Saat terbangun di pagi hari, Walter telah pergi, hanya meninggalkan sebuah pesan sampai jumpa di malam hari. Terlihat beberapa pesan masuk dari Grace yang mencemaskan keadaan Evie. Tak lama Lucy dan Victoria datang menjemput Evie, membawanya pergi ke ruangan spa. Di sana Victoria menggodanya dengan mengatakan bagaimana mungkin Evie bisa dekat dengan Walter tanpa mengetahui apa yang dilakukannya di ruang rahasia itu. Evie yang mulai kesal lalu pergi meninggalkan ruang spa. Tapi rasa penasarannya mulai muncul terhadap ruang rahasia itu sehingga Evie pun mengambil kunci dan masuk ke dalamnya. Tanpa sengaja Evie menemukan selembaran kertas dari aplikasi dan profil media sosialnya. Segera Evie berpikir kalau Walter memang telah menargetkan dirinya dan mengatur semua ini. Evie marah, ia berniat pergi, tapi Walter meminta maaf. Walter mengatakan kalau salinan itu didapatkannya dari Oliver saat meminta izin untuk membawa Evie datang ke rumah itu. Walter tak berbohong, kecuali jika ia mengatakan kalau ia tak tertarik pada kecantikan Evie. Seketika Evie pun luluh. Tanpa kecurigaan ia mempercayai Walter dan menghabiskan waktu bersama, hingga pada tengah malam mereka bersiap untuk latihan makan malam. Evie tiba di meja makan dengan gaun merah hati yang disediakan oleh Walter. Mereka menyambut 3 keluarga berbeda, diantaranya Billington, Klopstock, dan Alexander. Hadir juga Oliver di sana mewakili keluarga mereka. Tapi Evie bingung karena pengantin tak terlibat dalam latihan ini. Kemudian Walter berdiri sembari menjelaskan kalau sebenarnya pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan Walter dan Evie. Evie terdiam, ia sangat syok mengetahui kebenaran ini. Semua itu bertujuan untuk menyatukan kembali hubungan keempat keluarga yang pernah bertikai. Sehingga Walter menikahi Lucy, Victoria, dan Emmeline dari Alexander demi menjalin kembali hubungan baik dan menyatukan hubungan keempat keluarga. Tapi karena Emmeline telah tewas, maka Evie diberikan sebagai pengganti dari keluarga Alexander. Seketika Evie mengingat gambar lukisan di kamarnya yang ternyata adalah Emmeline, nenek buyut yang diceritakan oleh Oliver sebelumnya. Sehingga diketahui kalau Emmeline terkurung adalah sebagai hukuman karena hubungan terlarangnya dengan seorang laki-laki berkulit hitam yang kemudian menjadi asal-usul Evie di keluarga Alexander. Sehingga Evie sebenarnya memiliki darah setengah manusia dan setengah vampir. Pertemuan ini adalah perayaan ikatan abadi yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka beberapa bulan yang lalu. Tiba-tiba, Phil menghabisi seorang pelayan. Evie sangat syok, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan para tamu lainnya terlihat sangat tenang, menunggu Phil menampung darah dan membagikan semua gelas sebagai minuman wajib bagi mereka.
Effie yang tak kuat mencoba pergi tapi dihalangi oleh penjaga. Tak ada tempat baginya untuk pergi karena Effie saat ini telah berada di rumahnya. Walter menyerahkan Effie kepada Lucy dan Victoria. Dibantu oleh penjaga, mereka membawa Effie ke ruang bawah. Lucy menjelaskan jika tak ada pilihan lain bagi mereka selain menerima. Kombinasi pernikahan ini membuat mereka menjadi sangat kuat. Mereka hidup abadi tanpa menua dan tetap beraktivitas di siang hari dengan syarat Effie harus mengkonsumsi minuman dari darah yang disediakan sebagai peresmian. Tapi Effie tetap menolak sehingga Victoria mengurungnya di dalam sebuah peti. Pagi harinya, Swift membuka peti mengeluarkan Effie. Ia memerintahkan Effie agar segera pergi dan berpesan agar tidak berhenti sampai ia berada di dalam pesawat. Juga menyarankan agar Effie menggunakan api sebagai satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka. Tak lama semua bel berbunyi karena seseorang mengetahui pelarian Effie. Effie bersembunyi di dalam gudang di halaman istana. Tak lama Phil datang membawa Swift yang telah tewas. Di saat Phil lengah, Effie segera pergi dan mengunci pintu dari luar. Effie berlari sampai di malam hari ia tiba di pemukiman dan meminta pertolongan dari salah satu rumah yang dihuni oleh pasangan tua. Kemudian mereka menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Tapi Effie melihat salah satu foto di dinding menampilkan pasangan tua itu bersama para pengawal di kastil. Segera Effie menyadari kalau mereka adalah bagian dari istana Deville. Effie mencoba melawan tapi wanita tua itu memukulnya sampai Effie pun terjatuh tak sadarkan diri. Saat tersadar, Effie telah berada di ruang rahasia kastil dengan seorang pelayan sekarat dan Walter di hadapannya. Walter mengatakan kalau mereka adalah golongan vampir yang hidup dengan kekayaan, kekuasaan, kekuatan besar dan kehidupan abadi tanpa ada penyakit dan tak terikat oleh kekuasaan manusia. Memang benar Effie menginginkan sebuah keluarga, tapi bukan keluarga vampir yang diinginkannya. Setelahnya adegan memperlihatkan Effie yang berjalan memasuki ruangan, mengenakan gaun pengantin untuk melaksanakan pernikahan. Di hadapannya, Dee yang ternyata masih hidup terikat di hadapannya. Dalam diamnya, Effie mengingat pesan dari ibunya bahwa ketika segala sesuatu menjadi sulit, percayalah bahwa Effie lebih kuat dari yang ia kira. Di saat prosesi pertukaran darah, Walter melukai tangannya lalu memberikan darahnya kepada Effie. Effie menghisap banyak darah Walter sehingga membuatnya menjadi lemah sedangkan Effie mulai merasakan kekuatan barunya. Lalu berjalan keliling, Effie membuat api menyebar lalu menyerang Walter yang mencoba mendekatinya. Sedangkan para tamu yang ketakutan berlari keluar dari ruangan. Terlihat Walter yang sekarat perlahan wujudnya berubah menjadi lebih tua. Effie melepaskan Dee lalu bersama mereka melarikan diri diikuti oleh Victoria di belakangnya. Di sebuah ruangan, Victoria berhasil menangkap Effie. Mereka terlibat perkelahian tapi Effie tak cukup kuat untuk melawan. Dee mencoba membantunya, kemudian Effie meminta Dee agar pergi mencari pertolongan. Di saat terdesak, tanpa diduga Lucy menghentikan Victoria, memintanya agar mengakhiri semua ini. Lucy mendorong Victoria hingga sebuah tombak menembus tubuh mereka berdua. Perlahan, mereka berdua pun lenyap menjadi butiran debu. Saat akan pergi, Phil mencoba menghentikannya. Dengan percaya diri, Effie melawan dengan satu gerakan. Phil tewas di tangannya. Lalu Effie membakar kastil untuk mengakhiri kerajaan ini. Tapi semua belumlah berakhir. Walter datang menyatakan penyesalannya telah membawa Effie. Saat itu, Effie mengeluarkan senar mengikatkannya pada Walter hingga melepaskan tangannya lalu Effie mendorongnya masuk ke dalam api. Kemudian Effie pun keluar dari kastil sebagai wanita yang merdeka. Adegan berlanjut ke 2 minggu setelahnya. Effie telah kembali ke New York bersama Grace. Mereka mengawasi Oliver yang baru saja pulang ke rumahnya. Dengan pemukul baseball, mereka mendatangi rumah Oliver dan kisah berakhir di sini. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.